Baik, ternyata mudah sekali ya teman-teman untuk membuat PowerPoint tuh. Ternyata nggak ada 10 menit kita sudah jadi. Baik, kali ini kita akan belajar cara cepat membuat PowerPoint 10 menit jadi. Jadi, bagi teman-teman yang mungkin tidak begitu ahli dalam PowerPoint atau masih asing dengan PowerPoint, tidak perlu khawatir ya. Teman-teman bisa menggunakan cara ini untuk bisa membuat PowerPoint. Teman-teman bisa langsung menuju ke Google, kemudian silakan masukkan alamat ini. Oke, enter. Teman-teman akan langsung diarahkan ke website yang kami maksud. Nah, untuk slideshow saat ini sudah ada AI ya, jadi teman-teman bisa membuat PowerPoint menggunakan AI. Tapi untuk hari ini kita tidak akan membahas AI. Hari ini kita akan membahas PowerPoint yang secara umum digunakan oleh teman-teman. Baik, di sini ada banyak sekali pilihan yang bisa teman-teman gunakan. Ada yang mulai dari yang trending, kemudian yang populer, atau mungkin infografis gitu ya. Bahkan di sini infografis ada. Nah, teman-teman bisa klik yang populer ini untuk bisa lanjut ke pilihan template. Atau teman-teman bisa menuju ke paling atas. Di sini ada banyak sekali pilihan. Menurut industrinya, atau menurut stylenya, atau menurut warnanya gitu ya. Nah, di sini coba kita pilih yang estetik ya. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah apabila ada tanda mahkota seperti ini, berarti itu berbayar ya. Jadi, teman-teman kalau ingin menggunakan template itu, maka teman-teman harus membayar. Nah, jadi silahkan teman-teman memilih yang tidak ada mahkotanya. Jadi seperti ini, minimalis atau pretty ini ya. Ini bisa di-download dan bisa digunakan. Seperti ini silahkan dipilih. Nah, ini contoh, teman-teman bisa memilih warna juga ya. Jadi tidak hanya berdasarkan stylenya, tapi juga bisa berdasarkan warnanya. Atau teman-teman bisa juga melakukan preview di sini. Jadi di next seperti ini, teman-teman bisa melihat isi dari template tersebut. Kemudian untuk cara mendownloadnya, di sini ada untuk menu download, silakan diklik. Kemudian ada pilihan apakah di Google Slide atau di PowerPoint, dan biasanya ada satu lagi di sini di Canva gitu ya. Nah, kita pilih yang PowerPoint file biasanya. Kemudian masih seperti ini, berarti masih proses loading untuk mendownload, silakan ditunggu. Sambil menunggu ini, teman-teman silahkan untuk subscribe dulu channel Ana Valera. Jadi di sana ada banyak sekali tutorial yang mungkin teman-teman butuhkan ya. Seperti ini. Coba kita cek di bagian download. Nah, ini masih proses ya, teman-teman. Jadi ditunggu dulu. Nah, ini kita cek. Nah, ini sudah jadi ya. Teman-teman ada pilihan mau membuka folder atau langsung membuka PowerPoint-nya. Nah, saya sarankan tidak usah langsung dibuka, tapi bisa melalui show in folder dulu. Nanti teman-teman akan diarahkan ke folder download ya, seperti ini. Jadi teman-teman sebelum menggunakan template ini, saya sarankan untuk mengcopy dulu supaya apabila nanti dibutuhkan lagi, teman-teman masih punya template aslinya. Oke, ini silakan klik kanan copy, kemudian klik kanan paste. Baru silahkan diganti namanya. Oh iya, biasanya ada banyak sekali pertanyaan ya teman-teman ketika mendownloadnya tadi. Itu ditanya apakah kita harus login dulu seperti ini. Itu sebenarnya nggak harus ya teman-teman. Jadi untuk slideshow itu nggak harus melakukan login dulu. Tapi memang ada beberapa, apabila teman-teman itu sudah mendownload beberapa kali, maka nanti akan diminta untuk login gitu ya. Dan itu gratis. Oke, ini tadi sudah kita ganti namanya, sekarang kita buka templatenya.
Nah, ini teman-teman sudah bisa melihat template-nya. Ini teman-teman bisa nanti melakukan editing di sini ya. Nah, tapi ini perlu diperhatikan. Teman-teman saat ini belum bisa melakukan editing karena apa? Teman-teman belum melakukan klik untuk enable editing. Jadi silahkan enable editingnya diklik terlebih dahulu. Apabila enable editingnya sudah diklik, maka teman-teman bisa melakukan editing seperti ini. Nah, ini coba kita langsung blok. Kemudian silakan masukkan mungkin materi yang akan dimasukkan. Ini teman-teman bisa melakukan merubah ukurannya ataupun mungkin fontnya seperti di Word biasanya ya, seperti ini. Kemudian ini juga bisa dirubah. Nah, seperti ini, silakan langsung dirubah sesuai dengan kebutuhan. Oke, seperti ini. Jadi kalau teman-teman melihat di sini ada banyak sekali slide yang bisa teman-teman gunakan. Nah, teman-teman bisa merubah urutan slide. Jadi contohnya slide nomor 2 kan yang ini ya, konten. Nah, teman-teman ingin merubah yang table of content. Jadi bisa teman-teman tinggal klik mana yang ingin diletakkan di depan. Contohnya yang introduction ini ya. Jadi diklik tahan, kemudian ditarik ke yang nomor 2 seperti ini. Jadi silahkan disesuaikan mana yang ingin diletakkan di depan atau mana yang diletakkan di belakang. Oke, itu yang pertama. Nah, selanjutnya teman-teman kalau melihat isi dari slide tersebut ya. Nah, di bawah itu masih ada banyak sekali. Apabila ada slide yang tidak teman-teman butuhkan, itu bisa teman-teman hapus saja supaya PowerPoint-nya tidak terlalu berat gitu ya. Contoh mungkin menghapusnya mulai dari yang ini ya, gambar ini. Jadi silahkan diklik gambarnya, mungkin nomor slide 72, kemudian langsung sampai mana yang ingin dihapus, katakanlah sampai 91. Teman-teman klik yang di keyboard itu shift, di bawahnya caps lock itu, kemudian baru diklik yang 91 supaya terblok semuanya gitu ya. Baru teman-teman klik delete, bisa klik kanan delete slide atau teman-teman bisa langsung delete yang di keyboard gitu ya, sama saja. Nah, ini apabila ingin menghapus secara banyak gitu ya. Tapi kalau ingin menghapus satu slide saja juga bisa. Umpamanya yang 71 ini mau dihapus, silahkan diklik kemudian klik kanan delete gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita kembali ke atas. Nah, ini seumpama saya tuh ingin slide-nya itu diulangi lagi gitu ya. Contoh yang slide ketiga ini inginnya diulangi lagi. Bisa, silahkan diklik kanan, kemudian di sini ada duplikat slide. Nah, ini silahkan seperti ini, maka slide itu akan menduplikat gitu ya, mohon maaf. Jadi silahkan teman-teman bisa menggunakan PowerPoint ini diisi sesuai dengan materi yang akan teman-teman sampaikan gitu ya. Ternyata mudah sekali ya teman-teman membuat PowerPoint itu. Jadi teman-teman tinggal nanti di sini bisa diisi transisinya atau animasinya gitu ya. Jadi silahkan nanti disesuaikan. Nah, teman-teman apabila teman-teman ingin belajar lebih lanjut, itu silahkan teman-teman lihat YouTube Anna Valera ya. Di sana ada banyak sekali tutorial yang bisa teman-teman gunakan gitu. Atau kalau teman-teman ingin ada pertanyaan atau ingin sesuatu yang berbeda, silahkan isi kolom komentar. Nanti akan kami buatkan tutorialnya gitu ya. Baik, ternyata mudah sekali ya teman-teman untuk membuat PowerPoint tuh. Ternyata nggak ada 10 menit kita sudah jadi sebenarnya. Oke, jadi mungkin itu. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat.